Nah, sesi 2. Jadi gue tahu kalian banyak yang baru join di JOC dari mungkin di bulan November, Desember, masih banyak yang nggak tahu sebenarnya fitur-fitur JOC itu seperti apa. Jadi gue jelasin lagi di sini buat kalian yang udah lama juga bisa jadiin acuan gitu. Mana tahu ada yang kelewatan atau ada yang ketinggalan gitu dari fasilitas-fasilitas yang ada. Gue selalu nyaranin kalian buat yang baru ya, kalian belajar dulu gitu, learning by doing. Kalau kalian cuma nanya doang, nggak coba belanja, nggak coba beli, nggak coba tes gitu, nggak coba jual beli, ya kalian nggak bakalan, pasti lambat ngerti. Nah, learning by doing ya, ini penting. Jadi cara beli, bid offer, kalian harus tahu dulu arah ARB, fraksi harga. Ini kalian mau nggak mau harus ngetes. Nggak bisa kalau kalian masih baru terus pengen langsung tahu gitu tanpa ada percobaan sama sekali gitu, itu nggak mungkin. Makanya gue selalu nyaranin kalian untuk coba dulu aja, mau 1 lot, mau 2 lot, nggak bakal habis kok uang kalian gitu di sini. Setelah itu biasanya orang nanya mau beli saham apa nih buat baru. Nah, kalian bisa mengacu ke sini 5 saham untuk pemula. Ini tuh video yang sebenarnya saya bikin untuk selamanya sebenarnya. Jadi selama ISG itu ada, saham-saham ini masih boleh, ada 5 saham ini masih boleh untuk kalian beli gitu. Makanya kalau kalian lihat ya, ini kan di post 8 bulan yang lalu. Nah, di post 8 bulan yang lalu semua saham ini ya cenderung masih naik, terlepas dari ISG yang naik. Walaupun kalian hold dalam jangka waktu lama, tiap bulan belanja, mau yang jenisnya investor atau mau prefer sih investor ya, karena ini konsepnya untuk investor, di mana tiap bulan kalian bisa nyicil beli, ya ini harusnya akan cenderung naik terus nih saham-saham yang berada pada video ini gitu. Lalu yang kedua, di sini kalian ada rekomendasi mingguan. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet, ada 5 saham rekomendasi mingguan yang saya pilihkan untuk kalian untuk 1 minggu ke depan. Di minggu ini kan kemarin saya bikinnya ada Bull, LSIP, Indi, Wika, Medco. Nah, Bull naik ya, LSIP naik, Wika naik, Medco sama Indi doang yang nggak naik gitu, 2 doang yang nggak naik. Tapi nggak naiknya pun ya nggak terlalu dalam ya, di sana ada batas cut loss-nya, batas targetnya. Yang naik itu justru ya kayak Bull hari ini naiknya bisa sampai 12% gitu kan. Biasanya rekomendasi mingguan saya ini jarang meleset ya, walaupun meleset ya loss-nya nggak seberapa, tapi sekalinya untungnya itu bisa gede banget gitu. Jadi kalian bisa refer ke rekomendasi mingguan. Sama yang 3, nanti ada tabel. Nah, di akhir nanti akan saya jelaskan bagaimana sih sebenarnya cara baca tabel yang benar itu kayak gimana. Cuman tabel ini khusus ya, cuma ada di grup trader. Jadi kalau kalian berada di grup investor, gua nggak kasih di tabel ini, karena kalian investor prefer untuk jangka yang lebih panjang, lebih safe. Jadinya prefer main di mingguan. Atau memang kalau kalian mau bahas saham di grup investor ya silakan dibahas gitu. Tapi please bahasnya itu di luar jam bursa, karena biasanya jam bursa itu lagi hektik banget. Sebenarnya saham-saham yang ada di grup yang ada di tabel ini sudah difilter dengan sangat baik harusnya gitu. Mungkin ada beberapa saham nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Ya berarti menurut saya nggak terlalu menarik, atau dari sisi resikonya masih terlalu tinggi gitu. Dimana grup kita ini diisi oleh orang-orang yang mungkin udah pro banget, udah lama banget di bursa, atau ada juga beberapa yang baru benar-benar kenal saham gitu ya. Jadi makanya di tabel ini saya hanya memberikan saham-saham yang menurut saya ya kinerjanya oke, resikonya cenderung lebih rendah, jadi lebih safe. Jadi kalau nyangkut pun mungkin masih bisa di hold gitu ya. Nah, kalau di luar tabel ini biasanya akan cenderung lebih sulit gitu. Tapi kalau kalian udah ikut stock school, kalian bisa tanya sama anak-anak yang ikut stock school. Justru yang kita bahas ada beberapa saham-saham yang di luar tabel. Kayak kemarin ada Deal gitu ya, ada Soci gitu. Dimana mungkin resikonya ada tinggi, tapi ya karena pengetahuannya sudah sama, sudah ngerti, jadinya ya jadi lebih safe, lebih tenang, nggak terlalu panik gitu. Kalian yang megang hari ini megang apa ya, kayak Bank Mandiri aja mungkin bisa panik kalau harga sahamnya turun, apalagi kalian megang Soci yang bisa arah ARB gitu, mungkin bisa meledak kali, kayak mau meledak kali jantung yang ngeliatin saham-saham begitu. Makanya prefer yang begitu ya di luar aja, nggak untuk dikonsumsi orang-orang baru. Makanya nggak saya masukin ke tabel gitu. Nah, ya jadi yang di tabel itu sebenarnya kalau kalian mau beli saham ya,
ya saya sih selalu nyaranin kalian tuh bisa pilih saham sendiri gitu loh. Saya sih selalu berusaha supaya kalian tuh nanti kedepannya bisa mandiri, makanya ada Stock School gitu. Nah, untuk kalian bisa tahu, kalian bisa baca di Public Expose, laporan keuangan sama laporan tahunan gitu. Kalian bisa baca sendiri di sini ya, bahan-bahannya gue udah kasih, Public Expose, laporan keuangan, laporan tahunan. Atau kalau kalian penasaran sama saham-saham di tabel kayak kok ini Inci bisa masuk tabel gitu ya, kayak nggak pernah ketemu gitu di tempat lain gitu kan, tapi naik terus sahamnya. Nah, kalian bisa baca di sini nih, 3 literasi ini yang bisa kalian baca. Nah, yang penting adalah ketika kalian beli saham itu jangan pernah alasannya karena harganya lagi naik gitu. Jangan pernah beli saham ketika harganya naik terus kalian beli, itu cuma jadi makanan doang gitu. Jadi ya kalau bercandaannya gue ya, orang-orang kita tuh butuh, mungkin bahasa agak sedikit kasar tapi ya penting gitu. Kita tuh butuh orang bodoh di market supaya apa? Supaya orang bodoh itu makan harga saham kita yang kita jual di harga yang sangat tinggi gitu. Kalau di market semua orang pintar, semua orang tahu harga saham itu mahal, mereka nggak mau beli, maka nggak akan ada harga saham yang naik dengan cara signifikan. Justru kita butuh orang-orang yang mau makan barang kita di harga tinggi kan gitu. Makanya kalau kalian mau jadi orang yang termasuk salah satu pemakan saham-saham di harga tinggi, ya berarti salahnya kalian gitu. Jadi jangan pernah beli ketika harga sahamnya lagi naik gitu. Justru kita beli yang baru mau akan naik. Kelihatan kok. Di tabel itu gue kasih semua kok. Warna biru itu biasanya saham-sahamnya belum naik kok. Gitu. Jadi kalau kalian yang tadi tanya, kok BMTR saya minus 10%, saham saya minus 10%, ya salah sendiri kalian belinya di pucuk gitu. Gue ada kasih screenshot kan saham-saham yang kemarin gue beli gitu. Belinya di mana? Di bottom kan. Sekarang walaupun ISG turun naik, nggak masalah gitu loh. Tapi kalau kalian belinya di pucuk, baru naik dikit dijual, terus ngejar lagi saham di pucuk, bertobatlah karena kalian nggak bakalan untung. Terus ada yang bilang, kok gue beli saham ini dengernya dari temen. Banyak banget nasabah-nasabah yang begitu. Kalian bisa nanti ceritain aja tuh di grup-grup ya. Ada yang dengar dari temen, dapatnya saham-saham gak jelas, akhirnya sekarang minusnya sampai 90% karena nggak berani cut loss gitu ya. Terus mau bagi dividen, nah jangan pernah beli saham atas bagi dividen. Ini ada saya jelaskan di video Dividend Trap, itu jelas banget, kalian bisa nonton. Atau ya nyoba-nyoba, kalau cuma satu lot sih nggak apa-apa ya. Kalau nyobanya sampai 1 miliar ya nasib sih sebenarnya gitu. Rame dibahas nih, penting, ini juga nggak menarik ya. Kalau kita di Stock School itu gue bilang ya yang udah rame itu kita pasti udah ada di dalam. Kayak misalnya kayak udah tahu ini saham bakal naik gitu loh, dari technical udah kasih tahu gitu. Jadinya yang heboh-heboh di grup trader itu anak-anak Stock School, sebelum heboh kita udah berdoa nih sahamnya naik gitu. Jadi ketika dia naik kita udah punya barang, nggak masalah gitu. Atau apalagi karena kodenya bagus gitu. Jadi kalau mau beli saham selalu kalian harus perhatikan kinerja perusahaannya, fundamentalnya gimana. Terus kalau kalian mau invest, kalian harus lihat dividennya gede apa enggak, profil perusahaannya siapa yang punya gitu. Jangan sampai masyarakat punya 90%, laporan keuangannya bagus apa enggak, atau bahkan ada kecurangan di laporan keuangannya gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Terus ketika saya invest di sini, returnnya saya kira-kira bisa naik seberapa gede. Nah, ini yang penting gitu. Jadi bukan karena alasan ini yang kalian beli saham gitu ya. Gitu. Jadi alasan membeli saham itu selalu karena ini. Walaupun, nah kalau kalian nggak ngerti gimana sih kok cara analisa kinerja perusahaan, fundamental analisis dividen, silakan ikut Stock School. Kalau ikut Stock School pun nggak mau, ya at least ikut aja tabelnya gitu. Gak usah aneh-aneh. Nah, untuk baca yang tadi gue kasih, Public Expose, laporan keuangan, laporan tahunan, kalian bisa Google ya, ketik aja idx.co.id, pilih perusahaan tercatat, pilih keterbukaan informasi, kalian bisa isi di sini nama perusahaannya, kalian bisa isi di sini kata kuncinya apa. Gitu. Semuanya bisa kalian akses di sini, kalian bisa tahu nih perusahaan apa, laporan keuangannya seperti apa. Ini bisa kalian baca di sini. Nah, di Stock School gue jelasin tuh semua gimana cara bacanya, apa yang penting perlu diperhatikan. Nah, ini ada Public Expose, ada Financial Statement ya, laporan keuangan sama Annual Report. Gitu. Ini yang penting yang harus kalian baca sebelum kalian mau invest. Kalau buat trading mungkin atau trader ya mungkin nggak terlalu penting gitu, karena ya gue mungkin beli hari ini besok udah gue jual, jadi nggak terlalu penting gitu.
Tapi kalau kalian mau invest ya, kalau kalian mau hold untuk dalam jangka waktu yang lama, ini harus dibaca 3 ini. Penting gitu. Jadi percuma kalau gue kasih tahu kalian Sochi dari 120 bisa gini. Gue dulu udah kasih tahu Sochi tuh gue kasih tahu dari bulan 3, dari bulan 4, dari bulan 5, dari bulan 2 bahkan gue ngomongin Sochi gitu. Tapi nggak semuanya ngerasain untung sampai 150% gitu. 100%, 150% gitu. Kemarin kan sampai ke 300. Bahkan ada beberapa juga udah beli Sochi kok di 120 tapi di 140 jual, atau di 125 jual, atau kemarin belinya di 140 justru cut loss di 120 gitu. Kenapa? Karena kalian nggak tahu sahamnya itu apa gitu. Kalau kalian nggak tahu saham yang kalian beli itu apa, jangan berharap kalian bisa hold itu dalam jangka waktu yang lama. Kalian bisa untung sampai 1000%, kalian bisa untung sampai 200-300% kalau kalian nggak baca, kalau kalian nggak percaya sama perusahaannya gitu. Kenapa Om Siswo bisa cuan bisa gede-gede banget gitu ya? Karena dia percaya sama apa? Sama tabel gitu. Tabel itu hasil dari kepercayaan gue terhadap saham-saham yang ada di tabel gitu. Tapi kalau gue nggak percaya sama saham, kayak kalian lihat tuh ada Bukopin gue ucuannya bisa sampai 160% gitu ya. Kalau gue nggak percaya Bukopin masih akan naik lagi, pasti gue udah jual. Kayak hari ini Bukopin turun 575. Kalau gue nggak percaya Bukopin itu pasti akan naik lagi, pasti gue akan jual gitu. Dan banyak orang hari ini stres ngelihat kok Bukopinnya turun, apakah gue harus hold? Kalau kalian tahu perusahaan Bukopin, kalau kalian tahu perusahaan Kokpin, kalau kalian tahu kedepannya akan seperti apa, gue yakin kalian pasti tenang-tenang aja, hold aja gitu. Ditambah juga teknikalnya juga masih bagus, nggak masalah gitu. Jadi untuk cuan gede itu nggak cuma nekat, tapi harus ada keteguhan hati, di mana keteguhan hati itu hanya akan didapat dari pengetahuan gitu. Pengetahuan didapat dari ya kalian baca gitu. Kalian tahu perusahaannya. Semakin kalian tahu perusahaannya, maka akan semakin berani kalian hold perusahaannya. Semakin kalian nggak tahu perusahaannya, maka kalian untungnya itu pasti akan merasa gue cuma hoki nih untung di sini gitu. Gue untungnya saham yang gue beli naik nih, itu cuma hoki. Ntar gak tahu nih masih bisa naik lagi atau besoknya turun, akhirnya cepet-cepet dijual gitu. Malah besoknya naik lagi, akhirnya nyesel dikejar ternyata sahamnya udah di pucuk, besoknya drop turun gitu. Kayak Antam berapa banyak yang gue selalu ngomong, tiap kali gue masuk IDX, tiap kali gue masuk CNBC pasti gue rekomendasiin Antam dari harga 500, 700 gue selalu bilang Antam bagus gitu. Tapi berapa banyak dari kalian yang bisa hold Antam sampai hari ini gitu? Atau bahkan banyak justru yang beli Antam di 2000, bahkan 2050, 2040 gitu. Kemana Antam yang dari awal gue selalu rekomendasiin gitu? Makanya itu penting, kepercayaan diri itu penting. Nah, kalau kalian bingung gimana cara baca laporan keuangan, public expose, ya kalian lihat aja di video Basic Fundamental Analysis. Ini sudah dijabarkan bagaimana cara melihat laporan keuangan secara simpel, secara cepat di situ. Dari data-data laporan keuangan yang dituangkan di aplikasi RTI. Gitu kan, kalau di laporan keuangan tuh aset aja ada banyak tuh, ada persediaan, ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Aset lancar ada uang kas, ada persediaan, lalu ada banyak ya di situ. Di RTI di sini udah disederhanakan gitu. Jadi dari pendapatannya langsung disederhanakan. Di sini kalian bisa nonton gimana caranya melihat fundamental perusahaan dari Basic Fundamental Analysis. Fundamental aja nggak cukup untuk kita bisa untung di saham. Sekarang zamannya sudah berubah. Kalian udah bukan di zaman yang internet itu susah, bukan di zaman yang pengetahuan itu susah didapat. Sekarang kalian berada pada di zaman yang pengetahuan itu bertaburan, di mana-mana ada. Di YouTube semua orang bikin penjelasan tentang saham, entah itu benar, entah itu enggak ya. Tapi at least zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman 20 tahun lalu. Gitu. Jadi kalau kalian zaman 20 tahun lalu ketika laporan keuangan itu nggak bisa dicari, untuk nyari laporan keuangan itu susah gitu ya. Mungkin kalian menggunakan satu jenis fundamental aja kalian bisa untung. Gitu. Sekarang kalian harus gabungin dengan technical. Bisa sih kalian untung di fundamental doang, menggunakan cara fundamental doang, tapi mungkin waktunya bisa cukup lama. Gitu. Karena fundamental saham bagus pun tetap bisa turun.
kalau memang arti kata fundamental saham bagus itu akan naik sahamnya, maka Unilever hari ini nggak bakal turun sampai 7 ribuan lagi. Gitu. Kenapa? Justru IHSG naik, ya naiknya sangat tinggi di bulan November Desember ini. Tapi Unilever kenapa turun terus-terusan? Padahal kinerjanya bagus, labanya tahun ini masih naik, kinerja operasional masih naik dibandingkan saham-saham lain yang mungkin bahkan Bank Bukopin yang mungkin minus ya tahun ini rugi, tapi justru harga sahamnya naik. Gitu. Makanya penting untuk kalian melihat kapan waktu yang tepat juga menggunakan technical, when to buy, kapan waktu yang tepat untuk beli. Gitu. Jadi fundamental yang murah, makanya ini di Stock School gue jelasin banget ya. Fundamental kita bisa lihat mana perusahaan yang murah, tapi nggak semua perusahaan murah itu naik. Gitu. Kalau semua perusahaan murah itu naik, ya semua orang pasti kaya raya. Tapi justru ada beberapa perusahaan murah itu kita harus tahu, jeli kesempatan kita ngelihat. Makanya Stock School Q1 rekomendasinya beda, Q2 rekomendasinya beda, Q2 itu kita megang BBKP, Q3 itu gue rekomendasiin Asri, ya, Q4 itu gue rekomendasiin masalah apa ya? Soci, ADMG gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh grafiknya ADMG sekarang udah 200-an. Kalian lihat bulan lalu ADMG kita masih 150, 130 tuh ADMG selalu gue rekomendasiin juga di Stock School gitu. Nah, apakah coba kalian lihat deh kinerjanya ADMG jelek banget, tiap tahun rugi terus. Tapi kita hari 2 bulan ini cuan dari ADMG 100%. IHSG kemarin drop, ADMG arah waktu Natal kemarin. Gitu. Jadinya ya makanya nggak selamanya fundamental itu sebagai acuan kita beli. Justru biasa fundamental perusahaannya kalau udah bagus, harga sahamnya udah tinggi. Gitu. Kayak Bank Bukopin deh. Misalnya Kokmin masuk, nanti Bank Bukopin kinerjanya jadi bagus tahun depan. Bisa jadi Bank Bukopin udah jadi 1000 harga sahamnya. Fundamentalnya udah bagus. Gitu. Justru kalian harus tahu bagaimana cara memprediksi mana perusahaan yang akan bagus di kedepan hari. Karena kita beli saham bukan memprediksi masa lalu, tapi kita memprediksi masa depan. Yang kalian beli itu masa depan, bukan kalian beli masa lalu. Laporan-laporan yang ada itu hanya menggambarkan masa lalu. Gitu. Kalian harus tahu masa depan itu akan seperti apa. Nah, makanya di sini gue jelasin, kalian bisa lihat teknikalnya itu ada 3 ya, di e-learning itu ada 3 penjelasan teknikal. Kalau kalian benar-benar masih baru, kalian harus tahu dulu candlestick itu seperti apa, karena nanti acuannya semua akan menggunakan candlestick. Lalu ada trend line. Nah, trend line ini penting ya. Trend line ini penting untuk kalian bisa tahu mana saham yang akan naik, mana saham yang akan turun. Gitu. Gua sih karena gua itu bukan bandar, jadi gua cuma nebeng doang. Bandar mau naikin yang mana ya gua cuma ikutan. Makanya bukan gua yang naikin harga Soci dan ADMG, tapi ketika gua masuk nggak pernah ada gua masuk saham itu lama nunggu ya. Paling lama sebulan 2 bulan naik terbang. Gitu. Kalian bisa nanya ke anak-anak yang ikut Stock School. Makanya Stock School kenapa terkenal banget sama saham-saham yang gua kasih. Saham yang gua kasih di Stock School itu paling cuma 2 saham, 3 saham doang, tapi 3-3-nya naik. Nah, support resistance ini juga penting ya untuk kalian tahu mana area support, mana area resistance. Tapi sebenarnya ini nanti nggak terlalu penting juga selama dia masih naik, ya hold aja sebenarnya sih gitu. Cuma nanti support resistance yang kita pakai itu yang mana, nah itu perlu diperhatikan gitu. Tapi at least basic kalian harus tahu dulu gimana cara ngeletakin support resistance yang benar secara basic itu seperti apa. Nah, basic ini harus punya karena nanti ketika di Stock School kita akan mulai ngerubah tuh basic itu akan kita modifikasi jadi kayak gimana gitu. Jadinya lebih gampang nanti kalian masuknya. Oke, nah ini ada technical analysis, kalian bisa nonton basic technical analysis. Cuman basic technical analysis di sini penjelasannya basic banget. Gue cuma jelasin satu-satu, itu pun technical indikator teknikalnya terbatas. Makanya di Stock School itu kita akan lebih dalam ngebahas teknikalnya. Jadi benar-benar kelihatan mana yang saham akan naik, mana yang saham akan turun, gitu. Nah, kalau kalian nonton ketika gue masuk di IDX channel, ya itu ada rekamannya di bulan lalu. Gue ada masuk ke IDX channel. Kalian lihat aja rekaman yang gue bilang di situ. Gue bisa dengan yakin gue bilang Unilever pasti akan turun terus, ICBP akan turun terus, ya di bulan lalu, dan ternyata bener. Dan saham-saham yang gue bilang akan naik dan beneran tetap naik. BRIS walaupun naiknya udah setinggi itu dari 100
sampai ke 2100 di IDX channel kemarin, gue bilang masih bisa naik kok BRIS, dan ternyata benar, sekarang kalau nggak salah 2300-an gitu. Nah itu hampir 70% atau 80% saham yang gue bahas di IDX channel itu semuanya kenyataan, jadi bener gitu, beneran gerak sesuai dengan apa yang gue prediksi. Kenapa? Karena ya kita tahu di Stock School gue jelasin bagaimana cara melihat nih saham mana yang akan naik, mana saham yang akan turun, jelas di depan mata. Oke, nah tabel ini banyak jadi pertanyaan ya. Gini, trading itu harus tenang gitu. Trading itu harus benar-benar tenang, nggak boleh panik, nggak boleh pakai emosi, nggak boleh pakai perasaan. Kalau memang cut loss, kalau memang hold, kalau memang buy. Bukan buy ketika sahamnya hijau, bukan cut loss ketika sahamnya merah, ya. Kebalikan, harusnya buy itu ketika dia turun waktu merah, jual itu waktu dia naik hijau gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini, jadi tabel ini tuh baru akan berubah 1 hari. Jadi kalian nggak usah takut saham-sahamnya kalian bakal drop sampai sedalam apapun itu. Ya 1 hari kan IHSG dropnya cuma 7%, nggak bisa sampai 90%. Jadi uang kalian tetap masih akan ada gitu. Tinggal kalian belinya ngikutin tabel apa enggak. Kalian belinya ngikutin perasaan apa yang ngikutin tabel. Kalian beli Antam di 2050 atau beli Antam waktu di tabel, waktu di 1200-an atau 1300-an gitu. 1200-an atau 1300-an ya. Itu masalahnya kan di situ. Jadi kalau kalian ngikutin aja tabel secara disiplin, gue yakin sih harusnya untung gitu. Untung itu bukan hari ini untung, besok untung, nggak pernah ada loss, nggak. Gue selalu bilang loss itu pasti akan ada, turun itu pasti akan ada. Tapi ketika kalian naiknya jauh akan lebih tinggi daripada lossnya kalian gitu. Ya, jadi ini tabel ya, ada kiri, ada kanan. Ini dulu. Tabel kiri ini sahamnya uptrend, masih akan naik dan cenderung masih akan membuat titik terlebih tinggi gitu. Jadi kalau kalian punya barang, hold. Kalau kalian nggak punya barang, tunggu sampai ada sinyal beli. Karena apa? Karena biasanya saham-saham di tabel kiri itu kalau yang nggak ada sinyal biru berarti naiknya sudah terlalu tinggi. Hati-hati gitu. Antam nggak ada di tabel kiri, nggak ada warna di tabel kiri ya. Kemarin sempat naik sampai 2070. Kalau kalian beli di 2070 pasti kebantai. Tadi pagi turun sampai 1900 gitu. Itu lumayan, turunnya cukup dalam gitu. Kenapa? Karena kalian masih ngotot mau beli saham-saham yang berada di tabel kiri tapi nggak ada warna gitu. Prefer ya pilih saham-saham yang ada warnanya, akan jauh lebih safe, akan jauh lebih aman. Kalaupun nanti turun ya, misalnya kok gue beli Cepin 6.500, sekarang tutup di bawah 6.500, ya udah cut loss saja. Kalau memang kalian cut loss di bawah support gitu. Tapi kok gue loss dong? Ya loss kalian berapa sih? Paling 1%, 2%. Dibandingkan Cepin di harga 7.000 kalian borong, terus kalian cut loss di harga 6.400, minusnya berapa persen? Hampir 10% gitu. Antam kalian beli di 2070, cut loss di 1900 misalnya, cut lossnya bisa berapa? Bisa hampir 10% gitu. Mending gue masuk deket tabel. Oke, BMTR 290, ya udah gue masuk 292, 294. Cut loss berapa? 286. Ya udah paling gue loss 2%. Aman daripada kalian hajar waktu BMTR di harga 330. Gue hajar. Turun sekarang 290. Cut lossnya misalnya di bawah 290, misalnya 284, gua cut loss minus 20%. Jadinya ya harus ngerti cara beli. Ini ada support, ada resistance. Oke. Nah, di video pembahasan untuk baca tabel itu belum gua kasih ini support dan resistance. Gimana kok support resistance ini kita pakai? Ya beli saham itu dekat-dekat area support. Nih. Dekat-dekat area support. Atau kalau sekarang harganya 270, boleh beli nggak? Ya boleh-boleh aja kalau kalian mau beli. Yang penting dia jangan di atas resistance. Kalau dia sekarang harga asli itu di 300, kalian masih beli, ya kalian berarti belinya bisa jadi itu di pucuk. Karena resistance-nya udah dilewat, bahkan udah cukup tinggi. Gitu. Cari aja dekat-dekat area sini yang belum lewat resistance-nya. Kalau bisa condongnya lebih dekat ke kiri, misalnya 6.600. Kalau 6.800 kan lebih dekat ke 6.900, ya jangan dibeli
gitu. Kalau 6.600 ya masih boleh beli karena lebih dekat ke 6.500 gitu. Karena kita selalu berbicara kita selalu menjaga resiko. Kalau naik mah gampang, semua orang juga bisa. Tapi kita jaga resiko karena kalau kenapa-napa kita cut loss-nya itu tipis. Itu aja. Ada MF dekat 8.600 ya beli aja dekat 8.600. Hari ini toh tutupnya kalau nggak salah 8.900, dikerek naik lagi. Ya udah tahan aja, nggak masalah. Gitu. Nah, jangan kalian baru di 8.900 baru sibuk mau beli. Waktu 8.600 nggak mau beli. Memang psikologi kita pasti nggak mau beli nih saham-saham lagi merah. Takut mau beli saham-saham lagi turun deket-deket support ini itu takut biasanya. Tapi harus kalian lawan. Kalau kalian nggak berani berubah begitu, jangan bilang kalian bakal bisa cuan. Susah. Gitu. Oke, ini tabel kiri ada support resistance, ini ada biru ya, tanda beli. Biru tanda beli. Nah, kalau biru di sebelah kanan gimana? Kalau biru di sebelah kanan berarti kan nih stok kanan dulu. Stok kanan itu adalah saham yang masih uptrend, tapi secara jangka pendek mungkin dia bisa turun atau sideways. Jangka pendek. Jadi kalau kalian udah punya barang, kalian udah cuan nih kayak ini BTN hari ini keluar nih, pindah ke kanan. Gue BTN dari harga 1.100 gue pegang BTN. Ya udah gue jual. Clear. Kenapa? Karena gue udah untung. Dia pindah ke kanan. Kemungkinan secara jangka pendek dia sideways atau bahkan turun. Ya udah gue amanin dulu profit gue udah cuan 60%, dia udah tahan gitu, keluar. Tapi kalau kalian gue masuk kemarin BTN di harga 1790, sekarang 1740, masih boleh hold nggak? Ya boleh. Kenapa? Karena masih di stok kanan. Kalau besok keluar dari tabel gimana? Ya keluar baru kalian sell besok gitu. Ngapain takut? Emang kalau kalian nggak jual hari ini, besok kalian nggak bisa jual? Kan nggak. Paling selisihnya 5 poin, 10 poin nggak masalah. Gitu, 5 poin juga belum nggak nyampe 1%, cuma 0,3%. 10 poin juga nggak nyampe 1%, cuma 0,6%, 0,7%. Gitu, ngapain takut, ngapain panik? Gitu. Ya. Nah, stok kanan kalau udah di biru di sini, stok kanan berarti dia dalam kemungkinan besar ini ya bisa jadi naik. Gitu, karena kan tadi gua bilang stok kanan itu adalah saham yang secara jangka pendek akan sideways atau bahkan turun. Gitu. Nah, kalau turun ya berarti bisa jadi ini udah titik terendah, ini bisa jadi titik terendah gitu. Nah, kayak gini deh, Indi gue beli 1.800, ternyata hari ini turun, ya udah cut loss aja. Gitu. Daripada kalian nggak cut loss, mungkin besok ke 1.600, 1.500, 1.400. Gitu. Kayak DKFT deh, DKFT kemarin keluar dari tabel. Ya kalau kalian tetap nggak keluar ya hari ini 170. Gitu. Lebih safe. Kalian keluar, cut loss ya cut loss. Memang nggak enak sekarang ngelihatnya, tapi kalian akan bersyukur kalau kalian ngelihat beberapa hari lagi, apalagi misalnya Indi gue cut loss, gue pindah ke misalnya ke Java misalnya, ternyata Javanya naik misalnya gitu ya. Nah kan berarti yang Indi ini kemungkinan turunnya lebih besar, Java ini kemungkinan naiknya lebih tinggi, jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Kalian nggak ngeliatin saham kalian merah terus di sini turun terus gitu. Karena siapa yang tahu Indi tahun lalu di tahun 2017 harga sahamnya 4.600 gitu. Indi tahun 2017 harga sahamnya 4.600. Terendah 2020 kemarin berapa? 400 rupiah. Kalau kalian nggak berani sell waktu di situ ya kalian bakal turun-turun terus. Anggaplah kalian beli di 4.000, terus kalian pikir oh Indi bagus nih gitu ya, harga sahamnya turun terus. Kalau kalian nggak keluar pindah ke tempat lain, sekarang 400, 100 juta jadi sisa 10 juta. Makanya mending keluar dulu gitu. Nanti ketika dibawa lagi pasti akan ada sinyal lagi kok, tenang aja, nggak ada sinyal. Nah jadi ini cara baca tabel ya, jadi nggak usah panik. Jadi ya udah tungguin aja tabelnya, nggak usah takut. Nah jadi nunggu closing aja. Jadi misalnya hari ini BMTR turun misalnya sampai 280 jam 2 sore harganya kena 280. Terus kenapa? Emangnya jam 4 nggak bisa naik lagi ke 290? Kan tetap bisa naik. MDKA tadi ada yang nanya, MDKA supportnya berapa? 2340 ya, apa 2240? Nah sempet turun tuh kalau nggak salah ke 2220. Kok apakah ini break gua harus sell ya? Kalau kalian sell dia tutupnya naik lagi 2240. Hope. Gitu. Ada nggak di sini MDKA-nya warna? Nggak ada ya. Itu nah MDKA-nya juga nggak ada warna di sini.
Kenapa? Karena MDKA kita belinya terakhir cuma di terendah waktu terakhir last buy itu 2290 kalau nggak salah. Gitu. Oke, jadi nggak perlu terlalu panik, tetap nungguin closing aja karena tabel ini nggak bakal berubah sampai nanti penutupan jam 4 sore, jam 3 sore. Gitu. Malam baru ada tabel lagi. Nah, malam kalian cek kalau udah keluar tabel ya udah besok pagi gua jual. Udah. Sesimpel itu sebenarnya trading itu, nggak susah. Nah, sama ya, komunitas itu penting karena kalau kalian salah masuk komunitas, kalian salah masuk grup gitu ya. Yang ada beberapa grup kan justru membernya dikorbanin untuk ketua grupnya ya. Kalian bisa tahu sendiri beberapa grup kan ada yang seperti itu. Ya hati-hati untuk memilih grup gitu ya. Karena balik lagi kalau kalian masuk sering ngebahas grup-grup gorengan, kalian pasti akan jadi gorengan. Gitu. Kalian pasti akan bermain gorengan dan ketika kalian sudah addict sama namanya trading, itu susah ngebalikinnya. Jadi prefer mumpung kalian ada beberapa ini nasabah-nasabah baru, hati-hati jangan bikin kalian itu ngerusak sendiri. Saham nggak mungkin 100% untung terus setiap hari hijau terus, itu nggak mungkin ya. Tapi secara jangka panjang kalau kalian konsisten pasti hijau. Gitu. Ada beberapa nasabah-nasabah kita, kalian lihat kan di awal tahun itu IHSG kita terkoreksi cukup dalam ya. Di awal tahun itu IHSG kita turun cukup dalam. Nih, dari bulan Januari turun dari 6.300 ya sampai ke terendahnya kemarin itu 3.800 kalau nggak salah. Sini, terendah ya 3.900-an. Ya 3.800 nih ekor ya. Gua loss nggak? Gua loss. Anak-anak di grup lain loss nggak? Loss. Stock School loss nggak? Loss. Gitu. Tapi kalian coba tanya anak-anak Stock School, walaupun hari ini IHSG masih minus 5% year to date, ya. Tapi anak-anak Stock School untungnya jauh lebih besar daripada yang masuk di awal tahun. Itu bahkan ada yang udah balik, ada yang cuannya gimana, udah balik semua lah gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin. IHSG turun ya, semua orang turun. PTRO pasti turun. Indi pasti turun waktu itu. Indi bahkan turun dari 1.800 ya. Terendahnya kemarin berapa? 400. Tapi sekarang ya balik lagi. Nah, itu yang paling penting. Waktu turun, seberapa kuat kalian bertahan. IHSG turun sampai 30% kemarin. Portofolio kalian turun berapa persen? Kalau portofolio kalian turun 15% aja, ya kalian berarti jauh lebih hebat. Gitu. Jadi bukan masalah kok ini turun, portofolio gua hancur ya. Nggak masalah ya, memang IHSG turun kok, semua orang bakal turun. Gitu. Yang naik apa? Yang naik ya gorengan. Gitu. Saham-saham, beberapa saham yang gorengan ya bisa naik banyak gitu. Tapi saham-saham yang secara kalau kalian kinerjanya bener, harusnya memang portofolio kalian minus. Hari ini equity kalian turun, wajar. Gitu. Nggak masalah. Kalau equity kalian bagus, ya itu bagus. Berarti kalau equity kalian naik itu bagus. Tapi bukan berarti akan selalu seperti itu. Tidak semanis itu dunia saham. Tapi ketika IHSG naik di sini, IHSG plus 9%, kalian bisa plus berapa? Gitu. Nah, anak-anak Stock School juga banyak banget naiknya sampai gila-gilaan di November, Desember awal. Gitu. Kenapa ya? Karena kita trading bener. Waktu turun, Stock School sempat panik di sini bulan September. Tanyain aja tuh, ada beberapa, apalagi yang masih baru belajar ya, masih ngeyel-ngeyel, kita bilang jangan beli, dia beli, kita bilang suruh sell, dia hold, ya udah, gitu, kena bantai di sini, gitu. Tapi at least balik lagi di sini, bahkan untung lebih tinggi, gitu. Tinggal disiplin nggak? Yang paling penting tuh di saham disiplin apa enggak? Grup itu penting, tapi grup yang seperti apa, gitu? Grup yang bisa ngebantu kalian untuk benerin mindset, bukan yang grup yang enak didengar. Mungkin gue kadang ya ngomong nggak terlalu enak didengar, tapi ya mungkin itu perlu gitu loh. Kalau gue mungkin ya nggak apa-apa, hold, ya mungkin enak didengar, nggak enak di porto. Nah makanya dari rekomendasi tabel gue itu udah gue filter dari sisi fundamental, dari sisi teknikal, dan yang penting liquid. Gitu. Liquid itu apa? Liquid itu kalau diborong satu grup, sahamnya nggak langsung arak. Gitu. Terus kalau mau jualan nggak rebutan gitu, bukannya ketika gue suruh sell sahamnya langsung ARB terus pada banyak yang nyangkut nggak bisa jualan, nah itu bahaya gitu, sama nggak ada kepentingan gitu. Emangnya gue suruh kalian beli sesaham sebanyak itu di tabel gue punya semua sahamnya? Enggak kok gitu. Terserah kalian mau beli saham apa, gue nggak pernah rekomendasi satu saham tok
hanya untuk keuntungan gue sendiri, enggak gitu. Kalaupun ternyata saham itu gue ada, ya memang gue beli, memang gue bagus, makanya gue rekomendasi gitu. Bukan karena gue pengen harga sahamnya naik, gue pom-pom itu naik. Kalian coba tanya anak-anak stock school, saham-saham di stock school justru gue bilang jangan dikeluarin kok. Kayak hari ini gue buka ADMG, gue kasih tahu kalian semua dengar ADMG saham stock school yang lagi naik-naiknya. Semua orang di stock school nanya, ADMG udah boleh dipublish ya? Gitu. Karena kita di stock school, kita bukan tipe yang pom-pom untuk orang lain naik. Kita justru selama sahamnya kita nggak naik, gue bisa beli lebih banyak, gue bisa ngumpulin lebih banyak. Soci tiap bulan gue dapat 14% dari bulan Maret sampai bulan 9 kemarin. Tiap bulan tuh 14%. Penting di sini kalian bisa tahu kenapa gue bilang kenapa tabel itu kok banyak banget kok ya. Kalian bisa pilih sendiri saham-saham yang menurut kalian bagus. Itu juga akan jauh lebih baik kalau kalian punya ilmu untuk kalian bisa filter lagi masing-masing gitu. Tapi at least tabel itu nggak semua harus dibeli ya tergantung kalian mau beli seperti apa gitu. Gue juga nggak beli semua yang ada di tabel. Gue bukan karena ketika kita bilang saham gue naik gitu itu berarti beli. Bukan, kita beli itu dari awal-awal. Naik itu cuman ekspresi kebahagiaannya kita karena kita udah megang terlalu lama gitu. Kayak gue pegang Waskita, kan gue udah bilang tuh Waskita gue buy di 1420, kan sempet turun dulu tuh Waskita ke 1370, 1360, 1350. Gue takut, tapi karena teknikalnya masih suruh gue hold, ya gue hold. Dan ternyata hari ini naik kan sampai 1500, walaupun tutupnya mulai turun lagi 1450 apa 1460 gitu. Tapi ya gue hold gitu. Dan gue ya sekarang at least sudah lebih untung daripada gue beli. Nah itu kan ekspresi kebahagiaan gue waktu Waskita naik ke 1500, gue bilang yes Waskita naik gitu. Tapi bukan berarti di 1500 gue suruh kalian beli Waskita gitu. Gue suruh kalian beli Waskita tuh dari awal-awal. Kemarin di 1400, 1370 kan ada tuh gue screenshot yang di portofolio satu lagi gue beli yang untuk trading tuh Waskita 1370, dan tadi sore gue juga screenshot Waskita gue masih ada gitu. Ya itu waktu gue beli, bukan waktu gue bilang yes Waskita naik 1500, Waskita mantap, itu beli. Bukan di situ gitu. Jadi kalian harus tahu gitu ya. Jadi usahakan beli saham yang lagi belum naik. Nah kalau kalian masih baru, kalian bisa nonton ya playlist saya di YouTube. Itu juga apalagi yang bagian e-learning, ini juga paling sangat membantu. Kalian bisa lihat aja e-learning, semua yang gue jelasin di e-learning itu dapat kok kecapai semua. TKIM, ADMF, terus BBCA yang targetnya 34.000 drop gitu kan. Nah itu semua muncul kok di e-learning, semuanya bener kejadian semua yang gue jelasin sebagai study case di e-learning. Itu kelihatan banget kok saham-saham di sana yang bakal gimana. Oke, jadi kelas hari ini thank you ya semuanya udah ikut sampai selesai kelas hari ini. Dan ini adalah kelas terakhir di tahun 2020. Thank you buat kalian yang udah bersama JUC dari 1 tahun terakhir atau bahkan dari sebelum-sebelumnya. Gue apresiasi sama kalian, apalagi waktu kemarin kita di bulan Januari, Februari, Maret kita kena air bah ya namanya yang IHSG drop gitu ya. Dan kalian tetap masih bertahan, gue salut sama kalian. Dan terbukti kan yang bertahan itu gue rasa kalian juga cuannya juga udah lumayan gede gitu. Dan selalu ya namanya IHSG turun pasti akan ada koreksi. Ketika IHSG naik ya kita berusaha dapat untung segede-gedenya. Jadi jangan pernah nyerah. Ketika kalian nyerah ya berarti itu kalian kalah gitu. Yang namanya saham itu bener-bener harta karun banget. Gue udah ngerasain, gue udah enak banget. Pokoknya di saham tuh udah enak banget lah pokoknya. Dan gue pengen kalian juga ngerasain itu gitu loh. Jadi thank you semuanya di 1 tahun ini 2020. Sampai jumpa lagi di tahun depan. Happy New Year buat semuanya. Semoga di tahun depan kita cuan lagi lebih gede. Thank you.